Mari kita kuliah hukum. Kali ini materinya adalah ilmu negara. Ya, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, yakni ilmu adalah pengetahuan yang rasional, sistematis, dan logis. Apa itu ilmu? Konsep ilmu pengetahuan yang rasional disusun secara sistematis, hubungan antar bagian logis. Syarat ilmu pengetahuan sosial modern menurut Djoko Sutomo adalah: pertama, empiris, yakni pengalaman nyata atau konkret. Kedua, imanen. Imanen itu gejala di dunia nyata ya, bukan dunia gaib. Yang ketiga adalah fungsional. Gejala selalu interdependensi. Yang keempat adalah dialektis. Dialektis itu interdependensi menurut genus dan spesies ya. Yang kelima adalah dinamis, selalu mengalami perubahan. Dan yang keenam adalah pragmatis, yakni praktis untuk sesuatu. Nah, ilmu negara, pengetahuan yang rasional, sistematis, dan logis tentang negara. Pengetahuan tentang negara secara umum adalah abstrak dan universal, yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kemudian menurut George Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre itu di tahun 1851 sampai 1911 ya, terbagi diantaranya adalah ilmu kenegaraan, artinya luas. Kemudian menjadi Staatswissenschaft yang dalam arti sempit. Dan kemudian terbagi lagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, hukum antar negara, dan juga hukum internasional. Nah, kemudian di dalam ilmu negara itu ada yang namanya ilmu negara umum dan ilmu negara khusus. Nah, hubungan ilmu negara dengan hubungan ilmu hukum tata negara, keduanya mempunyai objek yang sama, yaitu negara. Ilmu negara memandang negara dari sudut umum, abstrak, dan universal. Sementara hukum tata negara memandang negara dari sudut khusus, konkret, dan terbatas pada negara tertentu. Namun keduanya saling melengkapi. Pandangan sifat hakikat negara secara sosiologis. Pertama, menurut Socrates, orang yang mendambakan ketentraman berkumpul menjadi kelompok. Nah, kemudian menurut Plato, keinginan kerjasama antar manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kemudian menurut Aristoteles, gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar dengan tujuan memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian menurut Cranenburg, suatu organisasi kekuasaan diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Dan menurut Lockman, negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut sebagai bangsa. Nah, pandangan sifat hakikat negara secara yuridis. Dari sudut subjek hukum, Rex subjek, negara sebagai pribadi hukum atau Rex person mempunyai hak dan kewajiban. Hak membuat hukum, kewajibannya melaksanakan hukum. Dan dari sudut objek hukum, Rex objek, negara adalah sebuah objek hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan cita-cita. Nah, dari sudut hasil perjanjian, yakni Rechtsverhältnis, terbentuk dari perjanjian timbal balik, yakni Verdrag, dan juga terbentuk dari perjanjian bersama, yakni Gesamtakt. Nah, negara hukum kontemporer. Nah, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah Eropa kontinental, Rechtsstaat, FJ Stahl, Civil Law System. Yang pertama adalah menjamin atas hak asasi manusia. Dua, pembagian kekuasaan. Tiga, pemerintah berdasar peraturan hukum. Dan yang keempat adalah adanya peradilan administrasi, yakni contohnya kalau di Indonesia itu PT-UN ya. Yang kedua adalah Anglo-Saxon Rule of Law, AVDC, Common Law System, yakni supremasi hukum, kesamaan di hadapan hukum, tidak ada peradilan administrasi. Hukum konstitusi bukanlah sumber, melainkan akibat adanya pengakuan hak asasi manusia. Nah, kemudian kita bicara tentang Immanuel Kant, negara hukum klasik.
Latar belakang gagasan Kant adalah rasa ketidakpuasan terhadap absolutisme di Eropa yang otoritarisme dan totalitarisme, secara konsisten melaksanakan ajaran bahwa semua urusan untuk kepentingan negara, sementara rakyat harus diawasi secara ketat, sehingga pada waktu itu disebut negara polisi atau politistat. Dalam keadaan Rats and Order atau damai dan tertib, negara tidak boleh campur tangan untuk urusan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir menurut Immanuel Kant adalah negara harus pasif, sehingga disebut negara jaga malam atau Nachtwachtstaat. Kemudian menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum formal sebagai reaksi terhadap ajaran Kant, bahwa ajaran Kant sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena jurang pemisah antara kaya miskin makin lebar. Negara harus ikut campur tangan dalam urusan kesejahteraan rakyat. Tetapi campur tangan negara harus dibatasi secara ketat. Batas campur tangan negara adalah hanya berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tipe negaranya disebut negara hukum formal, Formel Rechtsstaat. Kemudian ada lagi menurut Cranenburg, negara hukum material. Negara hukum material disebut juga negara hukum kemakmuran, Welfare State atau Wohlfahrtsstaat, menentang ajaran Kant. Cranenburg berpendapat bahwa negara hukum harus mengacu kepada tujuan negara. Tujuan negara dapat dilihat dari fungsi masing-masing departemen. Namun, hubungan departemen yang satu dengan lainnya harus harmonis menuju satu tujuan akhir, yaitu kemakmuran rakyat. Negara dapat campur tangan dalam mengurus kesejahteraan rakyat tanpa menunggu undang-undang, melainkan cukup dibatasi atau berdasarkan hukum. Azas kebebasan bertindak, azas diskresi, dan juga freie Ermessen. Dan kemudian ini lagi menurut Utrecht, negara hukum sosial. Negara hukum sosial disebut juga negara hukum pelayanan, yakni social service state. Dengan menentang ajaran Kant, Utrecht berpendapat bahwa negara dalam melindungi hak dan kebebasan warganya tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus aktif melayani warganya. Misalnya, membatasi persaingan ekonomi, mengatur distribusi konsumsi, memperhatikan kesehatan umum sehingga tidak hanya kemakmuran yang terjamin, tetapi juga keadilan. Dampaknya, pemerintah membutuhkan banyak dana untuk mempersiapkan fasilitas pelayanan umum sehingga negara berkembang akan mengalami kesulitan. Selain itu, rakyat menjadi tergantung pada pemerintah. Tidak ada usaha giat untuk memajukan kesejahteraannya sendiri, bersifat top down. Gitu ya. Bersifat top down, dari atas ke bawah. Kemudian ada negara hukum pembangunan. Tokohnya adalah negara-negara berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Negara hukum pembangunan atau the development type of rule of law, orientasi tujuan tidak pada target kesejahteraan, melainkan pada proses bersifat bottom up, dari bawah ke atas. Nah, ide dasarnya pada hak atas pembangunan, rights to development, yang terdiri dari 3 macam hak, yakni hak untuk berpartisipasi, rights to participate, hak untuk berkontribusi, rights to contribute, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan, yakni rights to enjoy.